Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Foguru TV. Di video kali ini kembali kita akan membahas mengenai tes intelijensia umum atau TIU teman-teman bagian ketiga, yaitu antonim. Di bagian pertama kemarin teman-teman sudah mengetahui mengenai tes analogi. Kemudian di bagian kedua kita sudah membahas mengenai tes sinonim atau tes persamaan kata. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai antonim atau tes lawan kata. Nah, tes antonim itu sendiri adalah bagian dari tes kemampuan dasar yang masuk ke dalam tes intelijensia umum, di mana tes ini bertujuan untuk menguji kemampuan verbal seorang peserta, teman-teman. Nah, apa yang teman-teman akan lakukan di tes ini, yaitu teman-teman akan mencari lawan kata dari kata yang disampaikan pada soal. Nah, untuk mengerjakan tipe soal ini, ada beberapa tips dan trik yang perlu kita ketahui, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman atau kita harus fokus. Jangan sampai kita terjebak dengan sinonim, teman-teman. Karena terkadang pilihan jawaban yang ada, A, B, C, D, atau E, itu merupakan sinonim dari kata yang disampaikan pada soal, teman-teman. Kalau kita tidak fokus, alih-alih kita memilih jawaban antonim dari kata yang disampaikan, kita malah memilih jawaban yang merupakan sinonim dari kata tersebut, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus fokus ya, teman-teman ya. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian untuk tips yang kedua, jika terdapat kemiripan kata di antara pilihan A, B, C, D, E, maka saran saya, teman-teman harus pilih kata yang paling berbeda di antara pilihan-pilihan tersebut, teman-teman. Nah, yang ketiga, jika dalam opsi pilihan terdapat kata yang berlawanan, maka salah satu dari kedua pilihan tersebut itu adalah jawabannya, teman-teman. Jadi, memang teman-teman diharapkan supaya bisa menganalisis kata-kata yang tersedia di pilihan jawaban, teman-teman. Kemudian untuk tips yang keempat, silakan teman-teman perkaya kosakata bahasa Inggris. Selain teman-teman harus punya banyak kosakata bahasa Indonesia, teman-teman juga disarankan untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, teman-teman ya. Kenapa? Karena terkadang kata yang disajikan pada soal itu merupakan kata serapan dari bahasa asing, teman-teman, utamanya bahasa Inggris dan bahasa Arab, teman-teman ya. Kemudian saran yang kelima atau tips dan trik yang kelima, hindari menghabiskan waktu untuk menjawab satu soal karena penasaran. Nah, kadang nih teman-teman, ketika kita menjawab soal, kita rasa kita mengetahui nih jawaban dari soal tersebut, tapi rasanya kok tidak ada pilihan yang benar di antara opsi pilihan yang ada, teman-teman. Nah, teman-teman jangan habiskan waktu di soal tersebut. Dilewatin aja dulu, atau teman-teman silakan jawab yang menurut teman-teman paling mendekati kebenaran. Silakan dijawab pertanyaannya, karena walaupun salah tidak mengapa ya, dibandingkan ketika teman-teman tidak menjawab sama sekali. Karena kalau kalian menjawab, itu masih ada kemungkinan benar, tapi kalau kita kosongkan soal tersebut, itu otomatis nol, teman-teman. Otomatis dinyatakan salah, teman-teman ya. Jadi karena tidak ada jawaban minus atas jawaban yang salah, maka silakan teman-teman menjawab atau dilewatin aja dulu, teman-teman. Nah, itu tadi 5 tips ya, teman-teman. Silakan teman-teman dipahami tips ini, dipelajari ya. Semoga ini bisa menjadi panduan ketika teman-teman nanti tes apapun itu yang mengujikan tes antonim atau lawan kata. Baik teman-teman, seperti biasanya setelah menjelaskan mengenai tes itu sendiri, kita akan coba mengerjakan contoh-contoh soalnya, teman-teman ya. Untuk mengerjakan soal ini diharapkan teman-teman kita bisa fokus untuk mengerjakan. Singkirkan dulu HP teman-teman supaya tidak terdistraksi, teman-teman ya. Silakan teman-teman ikut menjawab, ditulis dulu di catatannya nomor 1 hingga nomor 30. Ya, silakan teman-teman coba ikut menjawab dan kita akan lihat teman-teman benar berapa dan salah berapa, teman-teman ya. Soal nomor 1, di sana ada kata lihai, teman-teman. Apa antonim dari kata lihai? Apakah A hilang, B terlatih, C cerdik, D bodoh, atau E malas, teman-teman? Ya, kalau kita lihat di KBBI, lihai itu adalah pintar, cerdik, cekatan, pandai, ya, teman-teman ya. Dari pengertian ini, teman-teman pasti sudah bisa menentukan jawaban yang benar. Yaitu apa, teman-teman? Ya, bodoh, teman-teman ya. D. Oke, untuk soal nomor 2, di sana ada kata royal, teman-teman. Apa antonim yang tepat untuk kata royal? Apakah A cerewet, B kaya, C boros, D mewah, ataukah E hemat? Ya, royal itu sendiri merupakan kata sifat, teman-teman, yang berarti berlebihan ya, utamanya dalam mengeluarkan uang atau dalam makan dan minum. Dan dari pengertian ini kita bisa menentukan jawaban yang tepat. Antonim yang tepat untuk kata royal adalah apa? Ya, hemat, teman-teman ya.
Jadi antonim untuk kata royal yang berarti berlebih-lebihan itu adalah apa? Hemat, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Lestari. Apa antonim untuk lestari, teman-teman? Apakah kekal, subur, makmur, binasa, atau kering? Ya, lestari itu sendiri juga merupakan kata sifat yang berarti tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, atau bisa juga berarti bertahan atau kekal. Ya, dari pengertian ini, teman-teman pasti sudah bisa juga menentukan jawaban yang tepat atau antonim yang tepat untuk kata lestari. Apa? Ya, binasa, teman-teman ya. Kemudian untuk soal nomor 4, ada kata mungkir. Ini memiliki antonim apa, teman-teman? Apakah membekali, menghindar, menyangkal, mengakui, ataukah menyetujui? Ya, kalau kita lihat kembali ke pengertian mungkir, itu dia berarti tidak mengakui, teman-teman ya. Ya, dari pengertian ini saja kita sudah bisa mengetahui jawaban yang tepat untuk kata mungkir, teman-teman. Apa? D ya, teman-teman ya, mengakui. Kalau mungkir itu dia tidak mengakui, maka antonim atau lawan kata dari mungkir itu adalah apa? Mengakui ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Insinuasi. Memiliki antonim apa, teman-teman? Apakah sindiran, ejekan, celaan, langsung, atau ke ekspresi? Insinuasi itu merupakan kata benda, teman-teman, yang berarti tuduhan tersembunyi, atau tidak terang-terangan, atau tidak langsung, atau bisa juga berarti sindiran. Nah, apa nih, teman-teman? Ya, D ya, teman-teman ya, langsung ya. Di sini ada pengertian tidak terang-terangan atau tidak langsung ya. Ya langsung saja, berarti jawaban yang tepat adalah D, langsung, teman-teman. Kemudian untuk soal yang nomor 6, di sini ada kata entitas. Apa antonim yang tepat untuk kata entitas, teman-teman? Apakah perpindahan, lingkungan, abstrak, lestari, ataukah perjalanan? Ya, kalau kita kembali lihat ke pengertian entitas itu sendiri, itu merupakan kata benda yang berarti satuan yang berwujud atau wujud, teman-teman ya. Nah, dari pilihan yang ada A, B, C, D, E, teman-teman pasti sudah bisa nih. Apa jawaban antonim untuk entitas? Ya, abstrak ya, teman-teman ya. C. Abstrak itu sesuatu yang tidak nyata, teman-teman, tidak berwujud. Ada tapi tidak berwujud, teman-teman. Sesuatu yang abstrak ya. Itu ya tadi, teman-teman ya. C. Nah, kemudian untuk soal nomor 7, di sana ada kata prospek dan pilihannya ada A, percobaan, B, keputusan, C, perencanaan, D, kesimpulan, ataukah E, putus asa. Ya, prospek itu kalau kita lihat di KBBI, dia berarti kemungkinan atau bisa juga berarti harapan, teman-teman. Ya, di antara pilihan yang ada, tampaknya yang paling tepat sebagai antonim dari kata prospek itu kayaknya yang E, teman-teman ya. Apa? Putus asa. Teman-teman masih semangat ya, harusnya masih semangat karena kita baru masuk ke nomor 8. Ada kata gusar, teman-teman. Apa antonim yang tepat untuk kata gusar, teman-teman? Apakah marah, bingung, berang, senang, ataukah khawatir? Nah, di sini teman-teman juga harus bisa menganalisis ya. Di sini ada kata marah, kemudian ada kata berang, teman-teman. Nah, sudah pasti ini bukan jawabannya, teman-teman ya. Sudah pasti bukan jawabannya karena kedua kata ini itu mirip, teman-teman. Marah dan berang itu kan sinonim, teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar bukan ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat pengertian dari kata gusar itu sendiri. Nah, gusar ini marah atau berang, teman-teman ya. Ya, berarti gusar itu bersinonim dengan kata marah dan kata berang. Berarti kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata gusar itu apa, teman-teman? Senang, teman-teman ya. D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Saksama. Ini apa, teman-teman? Oke, sekedar informasi saja, teman-teman. Ini sepertinya orang banyak keliru di sini, teman-teman ya. Kalau kita kembali ke kata EYD atau ejaan yang telah disempurnakan, ini adalah kata yang sudah baku, teman-teman ya. Banyak orang yang menulis di sini sebagai seksama, teman-teman. Sebagai seksama. Nah, itu tidak baku, teman-teman ya. Yang baku adalah apa? Saksama, teman-teman ya. Dengan kata A, saksama, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Apa antonim yang tepat untuk kata saksama, teman-teman? Apakah teliti, jelas, ragu, gegabah, ataukah teoritis? Ya, seksama itu kalau kita lihat di KBBI, itu artinya teliti, teman-teman ya. Teliti atau bisa juga berarti cermat. Nah, di sini di pilihan jawaban A, teliti, ini merupakan sinonim ya, jadi bukan. Kemudian ada jelas, kemudian ada ragu, gegabah, dan teoritis. Jadi jawaban yang tepat untuk antonim kata seksama itu adalah apa? D, teman-teman ya, gegabah, lawan kata dari kata seksama. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Di sana ada kata remisi, teman-teman.
Teman-teman pasti sudah familiar kalau sering nonton berita yang tentang penentuan hukuman gitu teman-teman ya. Pasti ini sudah familiar bagi teman-teman. Kalau kita lihat di KBBI, remisi itu berarti pengurangan hukuman teman-teman. Nah, dari pengertian ini kita sudah bisa langsung menentukan pilihan jawaban yang paling tepat yang menunjukkan antonim kata revisi itu adalah apa? B ya teman-teman ya, penambahan hukuman. Karena remisi dia berarti pengurangan, maka lawan katanya adalah apa? Penambahan, yaitu pilihan jawaban B. Selanjutnya soal nomor 11, maya memiliki antonim apa teman-teman? Apakah bayangan, hayalan, fana, nyata, ataukah jelas? Ya, menurut KBBI, maya itu merupakan kata sifat atau adjektif yang berarti hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada. Hanya ada dalam angan-angan atau bisa juga berarti hayalan. Nah, dari kata ini, yang A ini sudah tidak mungkin ya, karena ini merupakan sinonim dari kata maya. Hayalan juga tidak, ya fana juga tidak, karena fana ini artinya sementara teman-teman ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah apa teman-teman? Ya D ya teman-teman ya, nyata. Nah, D adalah kata yang berantonim dengan kata maya. Kemudian nomor 12, surai teman-teman. Apakah A bercerai-berai, berkumpul, berbincang, bubar, atau usai? Nah, ini kemampuan analisis teman-teman harus jalan lagi nih di sini. Kalau teman-teman lihat bercerai-berai, kemudian bubar, usai, ini kan mirip ya teman-teman ya. Jadi ini adalah, mereka semua ini adalah sinonim. Jadi tidak mungkin ini adalah pilihan jawaban dari kata surai teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman pilih usai, itu pilihan yang tepat juga harusnya bubar, karena mereka ini sama artinya teman-teman. Bercerai-berai, bubar, usai, ini artinya kan sama teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya hanyalah B atau C. Kalau kita lihat di KBBI, surai itu artinya bercerai-berai teman-teman, usai atau bubar. Ya, jadi mereka semua ini adalah sinonim teman-teman ya. Bercerai-berai, ya, kemudian usai, dan bubar ini adalah sinonim. Jadi jawaban yang tepat untuk antonim kata surai itu adalah apa? Berkumpul teman-teman ya, atau bersatu. Ya, yang paling tepat adalah apa? Antara berkumpul dan berbincang, yang paling tepat ya adalah berkumpul teman-teman. Pilihan jawaban yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Konkret. Antonim kata konkret apa teman-teman? Apakah asli, absurd, azali, asing, atau abstrak teman-teman? Nah, di sini juga kita perlu tahu bahwa konkret ini adalah kata yang baku ya teman-teman ya. Kadang orang menulis di sini sebagai konkret pakai i teman-teman. Ini tidak baku teman-teman ya. Ini tidak baku. Yang baku adalah konkret dengan e di sininya teman-teman ya. Nah, oke, kita kembali ke pertanyaan. Antonim untuk kata konkret apa teman-teman? Apakah asli, absurd, azali, asing, atau abstrak? Konkret itu sendiri menurut KBBI berarti nyata, benar-benar ada atau memiliki wujud teman-teman ya. Nah, berarti dari pilihan yang ada, antonim yang tepat untuk kata konkret adalah apa? Abstrak teman-teman ya, tidak nyata. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Di sana ada kata ekstrim teman-teman. Nah, di sini juga kadang orang salah menuliskan, di sini dia pakai i teman-teman ya. Nah, ini tidak baku teman-teman kalau i, ekstrim. Yang benar adalah ekstrim teman-teman. Karena ketika saya cari di KBBI tidak ada kata untuk ekstrim, yang ada ekstrim pakai e teman-teman di sini ya. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Untuk antonim kata ekstrim apa teman-teman? Apakah evolusi, wajar, reformasi, peredaran, atau progresif? Ya, mungkin teman-teman sudah familiar ya. Jawaban yang tepat adalah apa? Ya, B teman-teman. Ekstrim itu suatu keadaan yang tidak biasa ya teman-teman ya, atau yang tidak wajar ya. Nah, dari pengertian itu kita sudah tahu teman-teman bahwa antonim yang tepat untuk kata ekstrim adalah apa? B ya teman-teman ya, wajar. Masih semangat ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Di sini ada kata makar teman-teman. Antonim yang tepat untuk kata makar teman-teman, apakah muslihat, mengeluh, setia, menutupi, atau boleh? Ya, makar itu teman-teman juga mungkin sudah sering mendengar kata makar. Ini adalah usaha ya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Nah, kata yang tepat yang memiliki lawan kata dengan makar apa teman-teman? Ya, C ya teman-teman ya, setia. Selanjutnya soal nomor 16 ada kata eklektik. Apakah antonim dari kata eklektik itu akurat, selektif, tidak pilih-pilih, pilih-pilih, atau lentik teman-teman? Nah, di sini teman-teman juga sudah harus bisa menganalisis ya berdasarkan tips dan trik yang kita sampaikan di awal tadi. Jika ada dua kata yang memiliki arti berkebalikan, maka kemungkinan besar salah satunya adalah jawabannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di opsi jawaban C dan D. C tidak pilih-pilih.
D. Pilih-pilih. Ini kan berkebalikan arti teman-teman ya. Berarti kemungkinan besar pilihannya adalah di antara kedua pilihan ini teman-teman. Nah coba kita lihat. Di KBBI apa artinya? Ya bersifat memilih teman-teman ya. Memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Artinya dia pilih-pilih teman-teman. Selektif. Kalau kita tidak mengetahui arti kata eklektik teman-teman, dari pilihan yang ada kita sudah bisa menganalisis teman-teman dan menebak-nebak pilihan jawaban yang benar. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Selektif pilih-pilih. Ya, ini kan mereka sama teman-teman, jadi tidak mungkin jawabannya. Kita lihat juga ada kata pilih-pilih dan tidak pilih-pilih. Mereka kan ini berkebalikan arti teman-teman ya. Nah, berarti salah satu di antara kedua pilihan ini, C dan D, adalah jawaban yang tepat teman-teman. Karena pilih-pilih tadi sudah bersinonim dengan selektif, jadi antonim yang tepat untuk kata eklektik ini adalah apa? Tidak pilih-pilih teman-teman ya, yaitu pilihan jawaban apa? C. Oke, selanjutnya di soal nomor 17 ada kata prefix. Memiliki lawan kata apa teman-teman kata prefix? Apakah akhiran, awalan, tambahan, pelengkap, atau kesisipan? Prefix itu sendiri berarti imbuhan teman-teman ya. Imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar. Nah dari pengertian itu kita tahu jawaban yang tepat atau antonim yang tepat untuk kata prefix adalah apa? Ya akhiran teman-teman ya. Kemudian untuk soal nomor 18 di sana ada kata takzim teman-teman. Apa antonim yang tepat untuk kata takzim? Apakah hormat, yakin, lancang, patuh, atau lazim? Teman-teman juga harusnya sudah bisa menganalisis ya. Di sini ada dua kata yang bersinonim teman-teman. Di sini ada kata patuh dan hormat. Mereka ini memiliki arti yang sama. Jadi kemungkinan besar mereka ini bukan jawabannya teman-teman ya. Kita lihat pengertian dari takzim itu sendiri teman-teman. Takzim itu hormat dan sopan teman-teman ya. Nah berarti antonim yang tepat untuk kata takzim itu apa? Ya lancang teman-teman ya. C. Masih semangat teman-teman? Ya harusnya masih teman-teman ya. Oke kita lanjutkan ke soal nomor 19. Nyata. Ini apa teman-teman? Apakah delusi, jelas, tampak, fantasi, visible? Nah di sini kita sudah bisa lihat lagi ya. Jelas, tampak, visible. Ini kan mirip ya artinya ya. Jadi kemungkinan besar bukan ini teman-teman pilihannya. Ya berarti kita cuma punya fantasi dan delusi teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat pengertian dari nyata itu sendiri, itu terang, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi kata yang tepat yang memiliki arti berlawanan dengan kata nyata, itu adalah apa? Delusi. Cuma hayalan teman-teman, tidak nyata teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 20, kita punya kata alam baka. Apa antonim yang tepat untuk kata alam baka teman-teman? Apakah alam dunia, meninggal, hidup, alam kubur, ataukah alam fana? Ya, alam baka itu sendiri bisa dilihat di pengertian paling bawah teman-teman ya. Ini adalah tempat yang kekal teman-teman ya. Nah, dari kata kekal ini teman-teman sudah harusnya bisa memilih jawaban yang paling tepat, yaitu adalah apa? Fana teman-teman ya. Kalau kekal itu artinya tidak ada akhir ya, artinya selamanya. Nah di sini ada kata fana yang berarti cuman sementara teman-teman. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah apa? E ya teman-teman ya, alam fana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21, paradoksal. Apa antonim yang tepat untuk kata paradoksal teman-teman? Apakah A. bertentangan, B. sejalan, C. konflik, D. polaritas, ataukah E. kontradiksi? Ya, paradoksal sendiri menurut KBBI itu merupakan kata adjektif atau kata sifat yang berarti seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Nah, dari kata ini, dari pengertian ini maksud saya, kita sudah bisa mengetahui pilihan jawaban yang tepat untuk antonim paradoksal, yaitu apa? Sejalan teman-teman ya, B. Oke, kemudian selanjutnya ada kata regresif di nomor 22. Silakan tentukan antonim untuk kata regresif teman-teman. Apakah A, B, C, D, atau E? Kembali kita lihat ke KBBI, regresif itu sendiri bersifat regresi teman-teman. Bersifat mundur atau berkemunduran teman-teman ya. Nah, lawan kata yang tepat untuk kata regresif, berkemunduran adalah apa? Berkemajuan teman-teman ya. Dan berkemajuan itu sinonimnya apa di pilihan yang ada? Itu adalah apa? Progresif teman-teman ya. Progresif, berkemajuan. Kalau ofensif ini dia bersifat menyerang teman-teman ya. Kemudian kalau posesif ini dia selalu merasa memiliki teman-teman, dia posesif. Dia merasa memiliki. Kemudian defensif ini itu merupakan sifat bertahan teman-teman ya. Kemudian kondusif ini kondisi yang tenang ya teman-teman ya. Oke, di soal nomor 23 ada kata sporadis teman-teman. Silakan ditentukan antonim untuk kata sporadis. Kalau kita lihat ke KBBI, sporadis itu adalah keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Bisa juga berarti tidak tentu atau kadang-kadang, kadang-kala teman-teman. Nah dari pengertian ini kita tahu nih teman-teman bahwa antonim yang tepat untuk kata sporadis itu apa? Sering ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang tepat adalah D.
Kemudian untuk soal nomor 4, di sini ada kata indolen, teman-teman. Silakan tebak dulu, pilih dulu jawaban yang menurut teman-teman benar. Apakah lemah, lesu, semangat, berani, atau tidak mau? Ya, indolen itu sendiri berarti tidak bersemangat, teman-teman, atau lambat. Dari sini kita tahu nih bahwa antonim untuk kata indolen adalah apa? C ya, teman-teman ya, semangat. Oke, kita masuk ke soal nomor 25, perintis. Apakah antonim untuk kata perintis itu pionir, atau pendahulu, atau pewaris, atau pemula, ataukah penemu, teman-teman? Teman-teman ya kembali lagi harus bisa menganalisis ya. Ini penemu dan pemula kan kurang lebih sama ya. Pionir, ini kita tanpa mengetahui arti kata perintis kita sudah bisa menebak nih jawaban yang paling tepat, teman-teman. Karena penemu, pemula, pendahulu, pionir ini mereka semua artinya sama ya, teman-teman ya. Pendahulu itu ya pionir, pemula, penemu yang paling awal, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah apa? Pewaris ya. Coba kita lihat pengertian dari perintis ya. Ya, perintis itu orang yang memulai mengerjakan sesuatu atau pelopor ya, teman-teman ya. Nah, berarti kita langsung bisa menentukan jawaban yang tepat atau antonim yang tepat untuk kata perintis itu adalah apa? Pewaris ya, teman-teman ya. Kemudian di soal nomor 26 ada kata antitesis. Silakan tentukan lawan kata dari kata antitesis. Apakah sintesis, hipotesis, tesis, epitesis, ataukah kebenaran? Ya, antitesis itu sendiri berarti pertentangan yang benar-benar atau pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar. Nah, dari pengertian ini kita tahu nih, karena antitesis itu berarti pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar, maka kata yang tepat yang memiliki arti kata berkebalikan dengan antitesis atau lawan kata dari antitesis itu apa, teman-teman? Ya, tesis, teman-teman ya. Jadi tesis itu adalah suatu gagasan atau teori yang didasarkan atas gagasan-gagasan yang telah dikemukakan, teman-teman. Oke, semoga mengerti, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Tentatif. Memiliki lawan kata dengan kata apa, teman-teman? Apakah pasti, berubah-ubah, nyata, langsung, ataukah sementara? Ya, tentatif itu sendiri menurut KBBI itu berarti belum pasti, teman-teman ya. Masih dapat berubah. Atau bisa juga berarti sementara. Nah, kalau teman-teman lihat di antara pilihan A, B, C, D, E, ini pilihan jawaban yang memiliki lawan kata dengan kata tentatif itu adalah apa? Pasti, teman-teman ya. Kalau kita katakan dia pasti berarti dia sudah tidak berubah-berubah, sudah tidak sementara lagi. Ya. Oke, soal nomor 28, di sana ada kata niskala, teman-teman. Apa antonim yang tepat untuk kata niskala? Apakah abstrak, hayal, geram, tidak mutlak, atau berwujud, teman-teman? Ya, niskala itu menurut KBBI dia tidak berwujud, teman-teman ya. Nah, niskala ini bersinonim dengan kata apa? Abstrak, teman-teman. Berarti abstrak bukan jawabannya, teman-teman ya. Nah, hayal juga bukan, teman-teman, karena hayal itu tidak nyata ya. Nah, berarti kata yang tepat yang menunjukkan antonim dari kata niskala itu apa, teman-teman? E, teman-teman ya, berwujud. Karena niskala tadi tidak berwujud berarti antonimnya adalah apa? Berwujud, teman-teman. Oke, kita masuk ke dua nomor terakhir. Di sini di nomor 29 kita ada kata nyalang. Nyalang ini memiliki antonim dengan kata apa, teman-teman? Apakah terpejam, temaram, benderang, terhormat, atau karamai? Ya, dari pengertiannya kita tahu bahwa nyalang itu terbuka lebar, teman-teman ya. Artinya tentang mata, artinya mata yang terbuka lebar. Kemudian tajam memandang. Ya, dari sini saja kita tahu bahwa antonim untuk kata nyalang itu apa? Terpejam, teman-teman ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 30. Di sini ada kata deteriorasi. Silakan tentukan antonim yang tepat untuk kata deteriorasi, teman-teman. Apakah A, kemerosotan, B, pembatas, C, bagian, D, kemajuan, ataukah E, ramai? Ya, deteriorasi itu menurut KBBI itu adalah kemunduran, teman-teman ya. Penurunan mutu dan sebagainya. Berarti kita sudah bisa tahu nih jawaban yang tepat untuk kata deteriorasi atau antonim yang tepat untuk kata ini itu adalah apa? Kemajuan, teman-teman ya. D. Ya, teman-teman, itu tadi contoh soal antonim. Nah, di akhir ini teman-teman silakan tulis teman-teman benar berapa dan salah berapa. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa menambah kosakata teman-teman ya, bisa menambah perbendaharaan kata teman-teman. Seperti biasanya sebelum menutup video ini, dimohon bagi teman-teman yang baru hadir supaya bisa subscribe channel Foguru TV sehingga saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran seperti ini, teman-teman. Baik, teman-teman ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.